wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Saifullah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Saya jurusan manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang cara menyelesaikan tugas mengenai neraca lajur. Sebelum kita masuk pembahasan, terlebih dahulu saya akan menerangkan apa sih itu neraca lajur. Jadi, neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca lajur merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Pemeriksaan buku besar setelah penyesuaian ini juga dilakukan guna memastikan bahwa saldonya sudah balance. Kemudian apa sih tujuan dari pembuatan neraca lajur ini? Yang pertama yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Kemudian meminimalisir kesalahan, dan yang keempat itu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Jadi, neraca lajur akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan karena data keuangan yang ada di dalamnya terbilang lengkap. Ya, baik teman-temanku sekalian, kita masuk pembahasan mengenai cara penyelesaian dari soal neraca saldo. Kita akan buat neraca lajur. Dapat kita lihat teman-teman, di sini diketahui neraca saldo pada CV Ariana. Di sini tertera ada 2 NPM, ada NPM ganjil dan ada NPM genap. Baik, di sini saya menggunakan NPM yang genap, yaitu 048. NPM ini saya gunakan untuk kemudian dimasukkan ke nilai yang bertanda XXX pada neraca pada soal dari neraca saldo ini. Kemudian selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buat terlebih dahulu format neraca lajurnya berupa tabel. Format ini terdiri dari nomor, nama akun, dan debit kredit. Kolom debit kredit ini tentu saja dibuat berpasangan untuk setiap komponen laporan keuangan. Di sini ada 4 komponen yang ada di dalam neraca lajur, yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Setiap komponen ini saling berhubungan. Perhitungannya didasarkan pada neraca saldo dan penyesuaian. Komponen laba rugi dan neraca lajur akan mengalami penggolongan berdasarkan tipe akun yang harus ada di dalamnya. Baik teman-teman, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan setelah kita mempersiapkan format neraca lajur, yaitu kita akan memasukkan nomor dan nama akun. Pengisian pada neraca lajur ini berdasarkan daftar akun yang sudah dibuat pada neraca saldo CV Ariana, yaitu di sini kita akan memasukkan nama akun yang sudah diketahui di neraca lajur CV Ariana. Kita masukkan kas di debit, yaitu sebesar 129.048.000. Kemudian piutang belum kita tahu nilainya, masih tanda tanya. Kita melangkah ke peralatan.
Kemudian peralatan di debit sebesar 96.048.000. Kemudian perlengkapan di debit sebesar 65.048.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka, belum kita tahu nilainya. Kita melangkah ke modal. Kemudian modal pada bagian kredit yaitu sebesar 85.048.000. Kemudian hutang bank di kredit itu sebesar 35.048.000. Kemudian hutang usaha 155.048.000. Pendapatan di kredit 95.048.000. Kemudian asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 7.048.000 di bagian debit. Kemudian beban asuransi belum kita tahu. Kita melangkah ke beban bunga. Beban bunga di debit itu sebesar 2.048.000. Kemudian beban gaji 18.048.000 di debit. Kemudian beban iklan di debit sebesar 2.048.000. Kemudian beban keamanan dan kebersihan di debit sebesar 1.048.000. Kemudian beban lain-lain di debit 1.048.000. Kemudian beban listrik, air, dan telepon sebesar 12.048.000 di debit. Kemudian beban sewa di debit sebesar 6.048.000. Kemudian prive di debit sebesar 2.048.000. Baik teman-teman, setelah kita memasukkan nilai dan nama akun yang sudah kita ketahui, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai piutang. Caranya yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu nilai di kredit, yaitu modal, hutang bank, hutang usaha, dan pendapatan. Hasilnya itu 370.192.000. Kemudian kita jumlahkan juga akun-akun yang ada di debit yang sudah kita ketahui nilainya. Hasilnya yaitu 345.624.000. Nah, karena di sini mengapa tidak balance? Karena kita belum tahu nilai dari piutang. Jadi untuk mencari nilai dari piutang, jumlah pada kredit kita kurangi pada jumlah debit, sehingga hasilnya yaitu kita dapatkan 24.568.000. Maka hasil total dari debit dan kredit yaitu 370.192.000. Setelah kita mengetahui nilai piutangnya, selanjutnya kita akan mengisi kolom jurnal penyesuaian. Data yang diisikan dalam kolom penyesuaian berasal dari transaksi penyesuaian yang terjadi. Transaksi penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan saldo dalam akun tertentu yang membutuhkan pencatatan. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari data penyesuaian dan kita akan masukkan ke jurnal penyesuaian. Bagi teman-teman, yang pertama yaitu ada asuransi yang jatuh tempo sebesar 40%. Nah, kita ketahui asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 7.048.000. Kita kali 40%, maka hasilnya yaitu sebesar 2.819.200. Nah, kita masukkan di jurnal penyesuaian pada bagian kredit.
Kemudian beban asuransinya yaitu sebesar 2.819.200 kita masukkan di debit. Selanjutnya yang kedua yaitu beban sewa, merupakan sewa untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, karena 1 tahun ada 12 bulan dan jangka waktunya 2 tahun, maka 12 dibagi 24, kemudian kita kali di beban sewanya yaitu sebesar 6.048.000, hasilnya yaitu sebesar 3.024.000. Kita masukkan pada bagian kredit, dan sewa dibayar di mukanya kita masukkan pada bagian debit. Selanjutnya hutang gaji, ada gaji yang belum dibayar sebesar 1.048.000. Nah, kita akan masukkan di jurnal penyelesaian pada bagian kredit yaitu sebesar 1.048.000. Kemudian di beban gaji kita masukkan di bagian debit sebesar 1.048.000. Jadi total debit pada jurnal penyelesaian yaitu sebesar 6.891.200. Kemudian total di kreditnya 6.891.200. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi pada bagian neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi pada saat kita menambahkan nominal neraca saldo setelah penyesuaian ini, tidak semua akun mengalami perubahan. Saldo akun yang mengalami perubahan hanya berkaitan pada transaksi dalam jurnal penyesuaian saja. Neraca saldo setelah penyesuaian berguna untuk mengetahui nominal terbaru dari setiap akun secara keseluruhan. Di sini ada beberapa akun nominal yang baru. Yang pertama, sewa dibayar di muka di jurnal penyesuaian pada bagian debit yaitu sebesar 3.024.000. Kemudian kita masukkan ke neraca saldo yang disesuaikan itu sebesar 3.024.000 di debit. Kemudian ada asuransi dibayar di muka pada neraca saldo di debit sebesar 7.048.000. Kemudian di jurnal penyesuaian di debit di kredit sebesar 2.819.200. Kemudian kita kurangi kita letakkan di debit sebesar 4.228.800. Kemudian pada beban asuransi pada jurnal penyesuaian berada pada di debit sebesar 2.819.200 dan kita masukkan ke neraca saldo yang disesuaikan sebesar 2.819.200. Kemudian pada beban gaji di neraca saldo sebelumnya berada pada debit 18.048.000. Kemudian di jurnal penyesuaian berada pada debit 1.048.000. Hasilnya yaitu 19.096.000. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca dan laba rugi. Jenis akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah akun real. Saldo dari akun tersebut diperoleh dari nominal secara yang sudah disesuaikan.
jenis akun lain yang dimasukkan ke dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban pada perusahaan. Pendapatan ini diperoleh dari transaksi yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional termasuk penjualan. Akun yang kita masukkan ke laporan laba rugi itu pendapatan dan semua beban perusahaan yang telah disesuaikan. Dapat kita lihat teman-teman, di sini kita masukkan semua nilai pendapatan dan juga beban sewa yang telah disesuaikan. Maka di sini kita peroleh hasilnya, pendapatannya 95, total pendapatannya 95.048.000. Kemudian kita kurangi total beban perusahaan, yaitu sebesar 47.227.200. Maka hasilnya yaitu sebesar 47.820.800. Di sini kita memasukkan akun-akun ke dalam neraca. Kita masukkan akun dari neraca saldo yang telah disesuaikan, kecuali pendapatan dan juga beban. Di sini dapat kita lihat total keseluruhan dari neraca pada bagian debit, yaitu sebesar 324.012.800. Kemudian total kreditnya, di sini kita masukkan juga, jangan lupa teman-teman ya, kita masukkan juga laba dari perusahaan tersebut di bagian kredit, yaitu sebesar 47.820.800. Jadi total keseluruhan dari neraca pada bagian kredit juga sebesar 324.012.800. Hasil akhir antara debit dan kredit pada neraca dan laporan laba rugi pada umumnya akan mengalami selisih. Jumlah selisih dari saldo akhir neraca dan laba rugi ini harus sama agar bisa menemukan profit atau kerugian usaha perusahaan selama satu periode. Jadi demikianlah pembahasan mengenai neraca lajur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.